Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara hal yang paling sering nampak dari seorang penghafal Al-Quran adalah kebiasaannya dalam memurojaah hafalan dengan tempo yang cepat. Sebenarnya bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan jika memang kecepatan bacaan itu dapat diimbangi dengan tajwidnya, pengucapan huruf yang tepat, serta cara waqaf yang sesuai. Tapi jika ternyata kecepatan bacaan tersebut tidak diiringi dengan tajwid yang benar, maka tentu saja hal itu tidak diperkenankan. Meski demikian, walaupun kecepatan bacaan tersebut dapat diimbangi dengan tajwid yang sempurna, seorang penghafal Al-Quran hendaknya tidak menjadikannya sebagai satu-satunya cara yang selalu ia gunakan untuk mengulang hafalannya. Di lain kesempatan, ia juga harus terbiasa membacanya dengan pelan dan penuh penghayatan. Karena dengan cara membaca pelanlah, biasanya seseorang akan mudah untuk mentadaburi Al-Quran. Dan seorang penghafal Al-Quran memang sudah semestinya tidak hanya dapat sekedar hafal, tetapi juga menghayati dan mentadaburinya. Jika kami perhatikan, paling tidak ada 3 hal yang melatar belakangi mengapa seseorang yang menghafal Al-Quran ingin selalu mengulang hafalannya dengan tempo yang cepat. Yang pertama, kemungkinan karena memang saking terbiasanya membaca dengan cepat. Pada akhirnya, ia kesulitan jika harus membacanya dengan tempo yang pelan. Inilah di antara yang banyak terjadi di kalangan penghafal Al-Quran saat ini. Sebenarnya ini juga bukan sesuatu yang tercela, karena yang terpenting ia dapat menjaga hafalannya dengan baik. Imam Malik pernah mengatakan bahwa sebagian orang jika ia membaca Al-Quran dengan cepat, maka itu lebih mudah baginya. Sedangkan jika ia membacanya dengan tartil, justru malah salah. Maka semua sebenarnya tergantung dari bacaan mana yang dianggap mudah baginya. Dan ini adalah termasuk hal yang diluaskan atau boleh memilih dari keduanya. Sobat Quran yang dimuliakan Allah, namun tentu saja yang utama adalah jika seorang penghafal Al-Quran dapat mempraktekkan kedua-duanya. Di satu kesempatan ia dapat membaca dengan cepat dan di kesempatan lainnya ia dapat membacanya dengan pelan. Dan untuk bisa mencapainya tentu harus adanya latihan. Sepengetahuan kami, termasuk apa yang juga disampaikan oleh para guru penghafal Al-Quran adalah bahwa jika seorang penghafal punya kemampuan membaca hafalannya dengan tartil, maka besar kemungkinan ia juga akan mampu membacanya dengan cepat dan tidak berlaku sebaliknya. Maka yang pertama harus Anda latih adalah bagaimana agar Anda dapat terbiasa mengulang hafalan dengan tempo yang pelan. Yang kedua, bisa saja yang melatar belakangi seorang penghafal Al-Quran membaca hafalannya dengan cepat adalah karena adanya keinginan untuk dapat menyelesaikan kewajiban mengulang hafalannya dengan waktu secepat mungkin. Bisa jadi memang karena malas, bisa jadi juga karena sedikitnya waktu yang bisa disempatkan untuk mengulang hafalan. Apapun alasannya, tetap saja menurut kami bahwa membaca hafalan dengan pelan diiringi dengan penghayatan adalah sesuatu yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Ibnu Katsir di dalam Fadhail Al-Qur'annya menyampaikan bahwa Abu Jamrah pernah berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya aku adalah orang yang cepat dalam membaca Al-Quran dan aku biasa mengkhatamkan Al-Quran dalam 3 hari. Maka Ibnu Abbas kemudian berkata kepadanya, bagiku membaca surat Al-Baqarah dalam waktu 1 malam sambil mentadaburi maknanya serta membacanya dengan tartil lebih aku sukai daripada membaca seperti yang engkau ceritakan. Sobat Quran yang dimuliakan Allah,
Sementara yang ketiga, bisa juga kebiasaan membaca hafalan dengan cepat itu karena memang tujuannya adalah supaya pahala yang didapatkan dari bacaannya juga lebih banyak. Mengingat pahala bacaan Al-Quran adalah dihitung per huruf, dan sebenarnya memang benar demikian adanya, sehingga semakin banyak yang dibaca, maka semakin banyak pula pahala yang akan didapat darinya. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnul Jazari, tetap saja yang utama adalah membacanya dengan tartil, walaupun konsekuensinya sudah pasti apa yang dibaca itu tidak sebanyak ketika seseorang mengutamakan kecepatan bacaan. Pendapat inilah yang menurut beliau menjadi pegangan kalangan salaf maupun khalaf. Alasannya adalah bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran sendiri adalah untuk dipahami dan diamalkan. Sedangkan membaca dan menghafalkannya sendiri, kedudukannya hanya sebagai wasilah untuk bisa memahaminya. Ibnul Jazari kemudian menyampaikan sebuah riwayat bahwa Mujahid pernah ditanya tentang dua orang yang sholat, di mana yang satu membaca surat Al-Baqarah dan yang satunya lagi membaca surat Al-Baqarah sekaligus surat Ali Imran. Tapi ruku dan sujud keduanya berbarengan. Kemudian Mujahid mengatakan, yang hanya membaca surat Al-Baqarah saja, maka itulah yang lebih utama. Sobat Quran yang dimuliakan Allah, kesimpulannya, baik membaca dengan cepat maupun dengan pelan, keduanya sama-sama baik. Walaupun memang yang dipandang lebih utama adalah membacanya dengan pelan. Dan seorang penghafal Al-Quran seharusnya bisa mempraktekkan keduanya dengan baik. Namun, jikapun memang Anda hanya mampu menguasai satu cara saja, maka usahakanlah yang Anda usahakan dan Anda pilih itu adalah cara supaya Anda bisa membacanya dengan pelan dan penuh penghayatan. Itu lebih baik daripada Anda hanya bisa membacanya dengan tempo yang cepat dan terburu-buru. Sobat Quran yang dimuliakan Allah, demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.